Halo guys, welcome to channel Fun 3G. Sebagai muslim, makanan halal tentu merupakan hal yang paling penting bagi kita. Tapi kalau misalkan kita tinggal di negara seperti Belanda, kira-kira sesulit apa sih kita mencari makanan halal di sini? Nah, di video kali ini gue bakal bagiin tips dan trik buat kalian gimana caranya biar kalian bisa dapat makanan halal di Belanda. Nah, selain itu gue juga bakal jelasin gimana caranya kalian menghindari makanan yang haram dan tentunya ada aplikasi yang bisa kalian gunain untuk membantu kalian. Jadi, kalau kalian penasaran, tonton terus video ini sampai akhir dan jangan lupa juga subscribe di channel Fun 3G. Sekarang kita langsung cek aja di tips yang pertama. Nah, jadi di belakang kita ini udah ada toko halal yang bisa jadi opsi pertama kalian. Nah, biasanya toko halal di sini tuh yang punya itu orang Turki. Jadi gue bilangnya itu toko Turki. Nah, kenapa di toko Turki? Jadi di sini tuh dia biasanya udah pakai barang-barang dari dapatnya dari Timur Tengah. Dan yang kedua itu karena biasanya untuk daging mereka punya tempat pemotongan halal tersendiri. Jadi ini bisa jadi opsi pertama kalian. Nah, sekarang kita bakal ke dalam untuk ngeliat kira-kira apa aja yang bisa kalian dapatin di toko Turki ini. Toko Turki ini isinya cukup lengkap. Di sini kalian bisa beli kebutuhan dasar seperti sayur, buah, seafood, dan juga jajanan khas Turki seperti baklava yang terkenal akan rasanya yang sangat manis. Buat kalian pecinta kurma, di sini mereka juga selalu jual kurma sepanjang tahun, jadi tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Dan harganya pun cukup bervariasi, mulai dari 25.000 hingga 100.000 per dusnya. Di sini dagingnya pun ada banyak macam. Kalian bisa beli daging ayam, daging sapi, dan juga daging kambing. Kalian juga bisa minta dagingnya untuk dibumbuin, digiling, ataupun diproses menjadi sosis seperti ini. Hai, maka video Pak. Alles gut ya. 1 kilo kefir? Iya. Een kilo niet genoeg, zeg. Ja. Ik heb een video maken voor Indonesia mensen. Ja, mooi. Die mensen, halo. Nah, jadi masnya ini udah jadi langganan gue, jadi udah cukup kenal. Biasanya gue tuh kalau di sini itu untuk beli daging ayam 1 kilo. Hop, mana bahasanya? Ya, misalnya kalau udah beli gue dikasih permen daging terus. Tips yang kedua, kalau misalkan kalian gak ketemu supermarket khusus halal, nah yang bisa kalian lakukan adalah pergi ke toko konvensional seperti Jumbo dan Albert Heijn. Ini tuh seperti Carrefour dan juga Hypermart di Indonesia. Nah, di sini yang bisa kalian lakuin tinggal nyari lemari atau segmen khusus makanan halal yang selalu ada seperti ini. Nah, di rak ini kalian bisa nemuin daging ayam, daging sapi, sosis, dan juga produk olahan susu yang tentunya semua udah ada label halalnya. Tips yang ketiga, Tips yang berikutnya yaitu kalian wajib tahu yang namanya e-numbers. Nah, e-numbers ini artinya European numbers alias label yang wajib diberikan kepada makanan kemasan yang dijual di Uni Eropa. Nah, dari e-numbers ini nanti kalian bisa gunain untuk tahu apakah makanan ini halal atau haram. Caranya gimana? Yaitu dengan mendownload aplikasi yang namanya di samping ini Halal Check. Nah, di Halal Check ini bisa kalian download secara gratis di App Store atau di Play Store. Terus, gimana caranya kalian manfaatin app-nya? Bakal gue jelasin berikut ini. ketika kalian membuka aplikasinya, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Halal App sendiri membagi jenis label makanan menjadi 3 kategori. Pertama yakni halal dengan label berwarna hijau. Kategori kedua yakni mushbo atau diragukan halal tidaknya dengan label berwarna abu-abu. Dan kategori ketiga yakni haram dengan label berwarna merah. Selain itu, ada juga keterangan beserta gambar dari bahan yang dimaksud. Dan juga ada penjelasan lengkap kenapa dia bisa dikategorikan halal, haram, atau mushbo. Karena kodenya digunakan di seluruh negara EU, jadi aplikasi Halal Check bisa kalian gunakan di semua negara yang ada di Eropa.
Nah, sekarang aku udah ada di supermarket untuk nunjukin ke kalian gimana caranya untuk ngebaca kodenya. Nah, label e-kode itu sangat penting kalau misalkan kalian pengen jajan seperti permen ataupun jajanan gitu di sini. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli makanan kemasan, kalian tinggal lihat kode di belakangnya aja seperti ini. Nanti di belakangnya itu udah ada kode-kode seperti ini, ada E503, 450, dan juga keterangan makanannya yang bisa kalian langsung cari di aplikasinya. Setelah itu kalian bisa tahu apakah makanan ini halal atau enggak untuk dimakan. Tips yang keempat. Nah, ketika kalian belanja di Belanda, ada 3 kata yang wajib kalian hindari, yaitu varken, ham, dan juga bacon. Nah, kenapa? Karena itu semua artinya daging babi. Nah, seperti ini, kalau kalian lihat, varken itu artinya babi, dan vlees itu artinya daging. Jadi, kalau misalkan kalian lihat semua labelnya di sini, itu ada gambar babinya, dan untuk muslim, kalian nggak bisa makan. Nah, kenapa ini tuh penting? Karena di Belanda sendiri, dia ngejual makanan Indonesia seperti nasi goreng dan juga bakmi goreng. Nah, tapi kalau misalkan kalian lihat labelnya di belakang seperti ini, nah, di belakangnya itu dia ada tulisannya varkenvlees blokches dan ham blokches. Jadi, bisa dibilang di sini nasi goreng dan juga bakmi gorengnya tidak halal, guys. Nah, sekarang kita udah sampai di segmen favorit gue, yaitu segmen minuman keras. Nah, di segmen minuman keras kali ini, itu di sini di Belanda kan alkohol itu legal, jadi dia bisa dibeli di supermarket. Tetapi kalau misalkan kalian pengen beli alkohol, itu kalian harus nunjukin KTP yang nunjukin kalian ada di atas 17 tahun kayak gitu. Nah, di Belanda sendiri, karena dia terkenal sebagai orang yang minum bir, di sini kalian bisa ngeliat kalau udah mulai banyak dijual yang namanya bir 0,0% alkohol. Nah, meskipun diklaimnya ini sebagai bir yang alkohol free alias bebas alkohol, tapi 0,0% itu bukan berarti dia nggak ada alkoholnya sama sekali. Akan tetapi kandungannya berarti ada di bawah 0,09%. Sehingga tidak perlu dicantumin kayak gini nih. Nah, gue tahu ada orang yang minum, ada juga yang enggak. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa taruh di komen. Menurut kalian apakah bir 0,0% itu dia halal atau enggak? So I want to hear your opinion about this. Nah, jadi itu dia tips and trick untuk nyari makanan halal ketika kalian belanja di supermarket di Belanda. Nah, karena misal ini udah mau tutup, gue udah belanja dan juga gue udah harus bayar ini ke kasir. So, see you in the next video. Jadi sekian tips and trick dari channel Fun3G untuk cara nyari makanan halal di Belanda. Kalau misalkan kamu suka video ini, jangan lupa like dan juga share ke teman-temanmu. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @channelfun3g untuk lihat update-update kita selanjutnya. Thanks for watching and see you in the next video. Sudah capek dan lapar.